قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham amma ba'd. Soimin soimat, para pemirsa, anak-anakku kelas 7, 8 dan 9 yang senantiasa Allah rahmati, dan semoga kita semua adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hikmah daripada puasa itu sendiri adalah dalam rangka supaya kita menuju ke Allah dengan jalan itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwasanya ikhlas sering kita mendengar dari para mubalighah, para dai, para da'iyah, para kiai, ustadz-ustadzah dimanapun kita berada itu sering diartikan dengan arti yang mudah, yaitu berarti tulus, murni mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu arti secara mudahnya, secara bahasa ya begitu. Bahkan bisa diartikan seperti jernih atau sofa dalam bahasa Arabnya, bisa diartikan najah dan salima yang berarti adalah keselamatan, keberuntungan, bisa berarti wasola yang artinya sampai, dan bisa juga berarti i'tazala yang artinya adalah salah satu dari diri kita sendiri. Namun secara bahasa, secara istilah secara istilah perlu kita pahami bersama bahwasanya ikhlas itu sendiri adalah sebuah pekerjaan ataupun berupa upaya pendekatan diri kita kepada Allah yang tentunya adalah semata-mata ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada embel-embel ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, baik itu berupa materi maupun non materi. Yang berupa materi tentunya ketika kita berbuat sesuatu atau memohon sesuatu itu atau mengerjakan sesuatu, kita ingin mendapatkan uang atau mendapatkan harta benda atau unsur-unsur yang di situ ada unsur duniawi, sehingga dengan demikian nilai keikhlasan di dalam suatu amal atau di dalam sebuah permohonan itu tidak ada sama sekali. Para pemirsa, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di muqaddimah atau pendahuluan tadi sudah kami sampaikan sebuah firman Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering kita baca di dalam sholat kita saat kita doa iftitah, setelah kita takbiratul ihram, kemudian ada doa yang namanya doa iftitah, doa pembuka di dalam sholat yang masih di awal-awal itu dengan bunyi semacam itu tadi, yang berarti katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, kemudian ibadah sunnahku, kemudian hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat dalam maknanya.
jika kita benar-benar mau dan mampu memahami serta bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengakui bahwasanya Allah adalah tumpuan segala-galanya dalam hal hidup kita, kematian kita, sholat kita, ibadah kita, amal apapun yang kita perbuat, kalau kita tumpuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai atau apresiasi yang lebih untuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mau beramal dengan amal yang ikhlas. Orang yang berbuat ikhlas atau beramal dengan ikhlas maka disebut dengan mukhlis. Nah, itulah salah satu predikat yang didapat oleh orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Nah, ketika mereka berbuat ikhlas disebut dengan mukhlis dan digolongkan menjadi orang-orang yang ikhlas atau mukhlisin, maka mereka semua itu adalah orang-orang yang luar biasa yang tentunya tidak ada bandingannya. Pemirsa dimanapun berada, anak-anakku sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya yang artinya Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali dilaksanakan dengan ikhlas untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyaknya amal perbuatan itu yang kelihatannya sepele kecil, tidak berarti, terkadang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niatnya yang luar biasa dan ikhlas di dalamnya. Betapa banyaknya, berapa banyak amal yang luar biasa hebat, tetapi di sisi Allah dianggap tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak berarti, dikarenakan karena kurangnya ikhlas di dalamnya. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya para alim ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Nawawi Banten di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau membagi ikhlas ini di dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah fa'ala maratibul ikhlas tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi bi alla yuridu ibadillah illa imtithali amrillah wal qiyam yaqil ubudiyah duna yaqabalun nas alaih bil mahabbah wa thana wal mal wa nahwi dzalik. Maksudnya adalah ikhlas tingkatan pertama ini adalah ikhlas yang paling utama, dan inilah yang diharapkan. Keikhlasan itu sendiri adalah tingkatan pertama ini. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan segala bentuk perbuatan atau amalan atau aktivitas yang kita kerjakan, dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan adalah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian, pahala, tanpa mengharapkan surga, tanpa mengharapkan ini dan itu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki tingkatan ini adalah hampir rata-rata adalah para nabi, para rasul. Dan ini adalah tingkatan paling utama. Bagi kita bagaimana? Kita tetap akan berusaha. Kemudian yang kedua, ikhlas yang kedua adalah ayya'malallah liyu'tiyahul hudud al-ukhrawiyah kal bi'ad 'anil nar wa idkhalil jannah wa tat'imihi bi anwa'i maladiha. Maksudnya adalah ikhlas di sini melakukan aktivitas perbuatan yang di situ ditujukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada keinginan-keinginan yang bersifat ukhrawiyah, seperti diantaranya kita beramal, kita ibadah tujuannya supaya dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, supaya masuk surga. Begitu pula dengan kenikmatan-kenikmatan
di dalamnya surga. Bagaimana dengan tingkatan yang kedua ini? Kok masih dikategorikan ikhlas di dalamnya? Mengingat Allah dan Rasulnya juga memberikan motivasi, semangat untuk para umat atau hambanya, bagi yang berbuat kebaikan-kebaikan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memang dijanjikan akan dimasukkan surga, akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, ayya'malallah liyu'tiyahu haddan dunyawiyan katausi'atir rizki wa daf'ul mu'dziyat. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah di dalam beraktivitas, beramal atau berbuat itu, di samping karena Allah Subhanahu wa taala, di balik itu ada terselip niatan atau tujuan duniawi, seperti supaya lancar rezekinya, kemudian terhindar dari mara bahaya. Itu juga sering terjadi ketika kita mengamalkan contoh surat Al-Waqiah. Bagaimana tujuannya? Supaya lancar rezekinya, supaya dengan bacaan istighfar kita diampuni dosa-dosa kita, dan lain sebagainya. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya bagaimana dengan ciri-ciri ikhlas itu sendiri. Jadi ikhlas itu ternyata ya punya ciri-ciri yang jadi tolak ukur orang itu dikatakan ikhlas atau tidak, ya dari berbagai ciri khas ini. Yang pertama, menyempurnakan ibadahnya itu meskipun dalam keadaan sendiri. Rata-rata orang itu bahasa mudahnya sregep tenanan itu ya manakala bareng-bareng, ada temennya, banyak orang, itu semangat luar biasa. Kenapa? Di situ ada semangat yang luar biasa karena temennya juga semangat. Jadi ternyata lingkungan, keadaan itu juga berpengaruh di dalam diri kita, dalam rangka apa? Untuk menyemangati diri supaya lebih baik. Contoh sholat tarawih itu hampir rata-rata, kenapa kita semangat? Karena banyak orang. Coba kalau kita sendiri, lah itu nanti akan diuji nilai keikhlasan kita manakala kita sendiri. Mampukah kita sesuai dengan saat kita bersama-sama banyak orang? Kemudian yang kedua, tidak suka dipuji tentunya. Jadi istilahnya itu, bahasa mudah yang sering kita sampaikan itu, orang ikhlas itu tidak suka dengan pujian, walaupun kadang itu ada pujian pun juga demikian, tidak luka hati manakala dicerca atau dicemooh. Itu ciri khas orang yang ikhlas. Yang kedua. Yang ketiga, senang mendengarkan nasihat dari siapapun, dalam keadaan apapun itu suka dengan nasihat-nasihat, baik itu nasihat dari orang tua, dari para guru-guru kita, dari kadang orang berseberangan atau berbeda pandangan dengan kita, bahkan dari anak kecil pun itu bagian dari nasihat yang dapat kita ambil hikmah. Kemudian yang berikutnya, selalu ingat dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki, sehingga dengan ingat kelemahan-kelemahan kita akan merasa bahwa diri kita ini perlu untuk lebih baik lagi. Artinya tidak ada kepuasan dalam diri kita di dalam beramal atau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, tentunya lebih suka memberikan amalan-amalan yang di situ adalah rahasia. Jadi senang dengan berbuat yang di situ itu tidak banyak diketahui oleh orang. Tetapi terkadang memang perlu di dalam perbuatan kita, amalan kita itu juga perlu dilihat orang juga. Tetapi lagi-lagi hati kita ditata betul supaya amalan atau aktivitas yang kita kerjakan itu tidak ada unsur pamrih atau riyah dengan tujuan supaya dipuji, kemudian supaya mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ya, yang terakhir tentunya orang-orang yang ikhlas itu punya kekhawatiran manakala setiap apa yang diusahakan itu hasil akhirnya itu tertolak
artinya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yakinlah bahwasanya Allah sendiri sudah berjanji, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan sedikit pun itu akan tetap ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun. Pun begitu pula manakala berbuat kejelekan, keburukan sedikit pun akan diketahui dan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian untuk yang terakhir kalinya kita berharap tentunya dan berharap betul kepada kalian semua untuk nilai-nilai keikhlasan ini benar-benar tertanam dalam diri kita. Sebagaimana contoh kalau di sekolah, bagaimana kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik tanpa ada unsur keterpaksaan, harus nunggu dioyak-oyak dulu baru bergabung. Kemudian tugas-tugasnya harus secara mandiri, lebih tanggung jawab lagi, diselesaikan dengan baik tanpa harus diminta. Nah, itu bentuk keikhlasan di dalamnya itu penting di dalam diri kita, termasuk diantaranya bagaimana kita beribadah kepada Allah. Usahakan itu benar-benar itu adalah merupakan bagian dari kewajiban dan itu kebutuhan kita. Karena rata-rata orang beribadah itu karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yaitu proses ya. Kadang kita itu untuk menuju ke suatu hal yang lebih baik memang prosesnya harus begitu dulu. Ya, mungkin bagi kita atau kalian semua ketika kita sholat itu kadang ya nunggu dioyak-oyak dulu. Ya. Kalau tidak dioyak-oyak kayak tidak ada tanggung jawabnya. Ya, kita berharap dengan pembiasaan yang baik ketika belajar, ketika ngaji, kemudian ketika sholat, ketika kita bertemu dengan orang tua, bertemu dengan guru dan lain sebagainya, itu harapannya ada kesadaran dalam diri kita itu bahwa kita itu butuh dan perlu apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka harapan kami semua semoga kita semua bagian dari orang-orang yang membiasakan dengan nilai-nilai keikhlasan dan tentunya dengan usaha yang maksimal. Semoga kita dan kalian semua tergolong orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kalian ada yang pernah memukhlis atau mukhlisin atau mukhlisah. Nah, itulah orang-orang yang ikhlas. Semoga dari nama itu tercermin juga dalam karakter keseharian kalian atau kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semoga kita tergolong orang-orang yang ikhlas menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang motivasi yang ada di sekitaran kita itu banyak, sekali lagi anggap saja itu adalah bagian dari cobaan-cobaan atau ya penyemangat, tidak apa-apa, tetapi jangan dijadikan sebuah tumpuan. Demikian, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan adalah karena kurangnya ilmu dari Al-Fakir. Semoga Allah membimbing kita semua menuju ke jalannya, dan semoga Allah meridhai kita semua, berkenan menerima semua amal baik kita, puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah baik yang sifatnya ritual maupun yang sosial. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.